Saudara, laga hidup mati akan terjadi antara Timnas Indonesia melawan Tiongkok malam nanti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi krusial karena kedua tim sama-sama wajib meraih kemenangan demi menjaga asa untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana taktik skuad Garuda melawan Tiongkok malam nanti? Siapa saja tim lawan yang harus diwaspadai? Kita ulas pagi ini bersama narasumber mantan pemain Timnas Indonesia, Aji Santoso. Selamat pagi, Mas Aji. Selamat pagi, Bung Arfa. Terima kasih Mas Aji sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Kami juga masih menunggu kehadiran pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang kabarnya akan bergabung bersama kita. Tapi saya mulai dengan Mas Aji dulu. Mas Aji, yang kita pengen tahu nih Mas, mantan pemain Timnas, bagaimana sih Mas malam ini pertandingan krusial? Biasanya suasana ruang gantinya seperti apa? Pada deg-degan kah, pada rileks kah, atau gimana sebenarnya biasanya pemain-pemain itu? Iya, iya memang untuk pertandingan nanti malam ini pertandingan yang sangat krusial di mana pada malam hari nanti tim kita harus memenangkan pertandingan kalau ingin sampai babak berikutnya ya. Karena kalau menang sudah memastikan diri akan di babak berikutnya, tetapi kalau seri bahkan kalah tentunya itu pulang itu sangat berat karena pertandingan terakhir di grup C ini kita akan berhadapan dengan Jepang. Tentunya kita tahu bagaimana kualitas tim Jepang. Yang jelas di ruang ganti juga memang sangat penting bagaimana seorang pelatih bisa menciptakan satu atmosfer yang sangat kondusif, pemain bisa rileks, pemain bisa tenang. Tentunya itu sudah menjadi kewajiban seorang pelatih menciptakan suasana seperti itu, karena ini pertandingan penting bagaimana pemain-pemain itu bisa rileks tapi tetap serius begitu. Jadi menurut saya memang di ruang ganti juga akan terjadi situasi yang benar-benar menurut saya akan membuat pemain-pemain lebih waspada, karena bagaimanapun juga pemain-pemain kita ini kan pemain-pemain yang sudah berpengalaman, pemain-pemain yang sudah memiliki jam terbang cukup tinggi. Jadi menurut saya itu akan bisa diatasi dengan baik melalui pemahaman-pemahaman yang diberikan seorang pelatih kepada seluruh pemain, Bung Arfa. Oke, Mas Aji, Andrea Pirlo, mantan punggawa Timnas Italia, itu tahun 2006 sebelum mendapatkan Piala Dunia, dia bilang beberapa saat sebelum main di final Piala Dunia, itu dia main PS, bersantai. Kalau di Indonesia seperti itu, apakah memang harus rileks itu Kak? Akhirnya bisa menunjukkan permainan terbaik nanti para pemain timnas kita, atau bagaimana sebenarnya? Iya, pemain memang harus enjoy ya untuk menghadapi satu pertandingan. Kebanyakan mayoritas dari pemain-pemain itu mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu di ruang ganti itu akan membuat pemain lebih rileks sesaat ya. Artinya sebelum memasuki lapangan yang mana pemain perlu konsentrasi yang sangat penuh sebelum masuk lapangan, mereka lebih rileks. Banyak sekali caranya, salah satunya yang banyak dilakukan oleh para pemain itu memang mendengarkan musik kesukaan dari pemain. Apakah itu secara individu dia menggunakan earphone atau memutar di tape recorder atau yang lainnya. Itu memang salah satu cara untuk pemain supaya bisa enjoy sebelum pertandingan. Berarti enjoy ini penting ya, untuk dalam arti bahwa tidak boleh gugup, tidak boleh tegang dalam menghadapi pertandingan nanti ya? Iya, sangat penting. Bahkan memang pemain sekelas pemain kelas dunia pun dalam pertandingan yang menentukan seperti final di Piala Dunia, final di Eropa, mereka pasti akan ada sedikit nervous, tetapi dia bisa mengendalikan situasi seperti tersebut sehingga di dalam lapangan enjoy, karena mereka itu tadi saya sampaikan bahwa salah satu yang penting, yang krusial buat pemain-pemain itu adalah jam terbang. Nah, kita lihat semua pemain-pemain ini memiliki jam terbang yang cukup bagus baik di kompetisi di domestik atau yang di luar negeri gitu. Jadi menurut saya situasi ini pasti dihadapi oleh setiap pemain, oleh setiap pelatih. Tinggal bagaimana pelatih menciptakan satu situasi yang enjoy di dalam tim sebelum pertandingan. Oke, Mas Aji, ini yang bikin masyarakat penasaran. Biasanya beberapa jam sebelum pertandingan, kalau kita di Indonesia malam nanti, biasanya apakah memang selama menunggu hingga pertandingan mulai, kick off, itu apa saja kegiatan yang dilakukan? Apakah memang hari ini kosong kegiatannya, dalam arti bahwa istirahat penuh, mungkin bisa berkumpul bersama, atau mungkin ada latihan lapangan, latihan teknis, atau bagaimana sebenarnya?
Ya, kalau latihan pada hari H sudah tidak ada tentunya. Tetapi kemarin tentunya adalah melakukan official training namanya. Jadi latihan yang resmi untuk hari H ketika malam main pagi. Pagi dulu, zaman-zaman dulu tahun 80 90-an ada pemanasan, tetapi sekarang saya lihat di sepak bola modern sudah tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan itu, hanya saja tadi malam pasti mereka melakukan melihat video kekuatan dan kelemahan lawan, terus video-video kita, hal-hal yang positif harus kita tunjukkan kepada pemain, itu yang membuat pemain lebih percaya diri. Tapi ketika hari H paling bisa sarapan, mungkin ada meeting pertandingan nanti malam, selain itu hanya santai-santai aja menurut saya. Oke, tadi kita sudah berbicara soal jam terbang, terus juga bagaimana kesamaan, baik itu pemain internasional di luar yang bermain Piala Dunia maupun pemain Indonesia kita, itu sama-sama merasakan nervous, merasakan gugup. Nah, ini saya bahas satu pemain, misalkan Emil Audero, seorang pemain yang pernah berlaga di Liga Besar Dunia, Liga Italia, pernah di Juventus, di Palermo. Kalau menurut Anda bagaimana Anda melihat sepak terjang ataupun jam terbang dari Emil Audero ini? Apakah memang pengalaman dia itu bisa nantinya menggantikan Martin Paes untuk tampil malam ini? Iya, untuk pertandingan nanti malam sudah dipastikan Martin Paes tidak bisa karena akumulasi kartu, Ya. tetapi menurut saya penggantinya juga pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Hanya saja memang di dalam satu pertandingan kan tidak bisa memasang dua-duanya penjaga gawang, hanya satu penjaga gawang. Tetapi menurut saya penjaga gawang yang dipanggil saat ini termasuk Hernando juga menurut saya pemain-pemain yang berkualitas. Jadi menurut saya siapapun yang diturunkan, pemain-pemain ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi, memiliki jam terbang yang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Jadi kembali lagi, kalau Neves itu di mana-mana setiap pemain ada, tetapi bagaimana pemain-pemain tersebut bisa mengendalikan Neves itu menjadi satu kepercayaan diri yang cukup bagus. Seperti itu, Bung Eba. Oke, Mas Aji, kita tahan sebentar karena sudah bergabung bersama kita pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat pagi, Mas Anton. Selamat pagi Mas Aji. Dengan Selamat Mario pagi, di Bung Anton. studio ya. Mas Anton, bagaimana Anda melihat, ini kita langsung saja karena tadi saya sudah ngobrol banyak dengan Mas Aji. Mas Anton, bagaimana Anda melihat malam hari ini siapa yang akan jadi starter analisis Anda? Ya, kalau saya lihat sih, karena sejumlah pemain kan nggak bisa tampil, Verdong nggak bisa tampil. Saya nggak tahu Dix apa sudah pulih cedera atau belum. Kalau Kevin Dix sudah pulih, saya rasa dia akan menempati posisi back sayap kanan atau gelandang kanan. Karena dugaan saya memang formasinya adalah tiga di belakang. Tiga di belakang itu Hübner, Jai sama Rizky Ridho di belakang, ada kiper Emil Audero yang saya rasa ya kalau dari sisi pengalaman dan physical presence-nya kan juga sangat mumpuni ya. Jadi lawan mungkin juga akan keder duluan kalau lihat Emil karena dia kan memang tinggi besar, mana ganteng lagi gitu kan. Jadi memang kehadiran dia itu cukup bisa menggantikan Martin Paes lah. Pengalamannya juga luar biasa kan, dia tampil di Serie A, tampil di Serie B, ya Serie B-nya Italia tetap rata-rata lebih baik lah daripada rata-rata di Asia Tenggara. Di tengah saya rasa pilihan tidak mungkin tidak adalah Joy Pelupesi karena dia merupakan missing link yang hilang selama ini sebelum kedatangan dia. Indonesia kan tidak punya gelandang bertahan yang betul-betul mumpuni dan visioner, dan ini ada pada Joy Pelupesi. Dan di sekitarnya bisa saja siapapun sebetulnya, kalau formasinya 3-5-1 ya di tengah bisa Nathan, bisa siapapun. Tapi yang pasti Joy akan menjadi kunci di lini tengah karena dia back to back posisi nomor 6 dan posisi nomor 8 gitu. Jadi dia bisa di dua posisi itu. Kalau di depan saya rasa Ole nggak akan tergantikan. Cuma sekarang yang menjadi masalah adalah siapa pengganti Ratnar Oratmangun dan Marcelino Ferdinand. Karena menurut saya yang ada sekarang di posnya pemain di belakang Ole itu ada beberapa. Ada Stefano Lillipali, ada Egy yang penampilannya juga bagus di Liga 1, ada Sayuri yang juga bagus, bahkan ada Beckham Putra yang penampilannya di Liga 1 pun sebetulnya tidak mengecewakan. Jadi dia layak dicoba lah. Jadi sebetulnya timnya Patrick Kluivert ini saya bilang cukup mewah ya. Dari belakang kiper, belakang, tengah, depan ini cukup mewah sekarang.
bahkan di lapisan keduanya pun yang di bench saya kira komposisinya cukup mewah juga. Jadi rasanya sih tidak ada kata kalah ya melawan Cina pada pertandingan malam ini. Oke, dengan melihat formasi 3-5-1, Bung Joy, apakah Anda melihat bahwa ini Patrick Kluivert terlalu berani misalkan dengan memainkan hanya 3 back, dalam arti bahwa kita ini pertandingan krusial, ataukah Anda melihat bahwa malam ini ya sudah dengan faktor ada keberuntungan kita main di kandang, kita jual beli serangan aja malam ini? Enggak, bukan soal terlalu berani atau tidak. 3-5-1 itu formasi baku yang banyak juga dipakai oleh tim-tim besar sekarang. Memang kalau di Belanda kebanyakan 4-3-3. Tapi 3-5-1 itu kan sebetulnya 3 center back itu coverage-nya itu ada di kanan dan kiri. Oleh sebab itu saya bilang kalau Kevin Dix ada di kanan, sementara Verdonk ada di kiri, saya rasa cukup aman karena pemain ini mampu coverage itu di lini tengah dan lini belakang. Jadi kalau Indonesia kehilangan bola posisinya 5 back. Kalau mendapatkan bola posisinya 3 back. Jadi saya rasa intuisi bermain dengan 3 back itu sudah didapatkan, kan sering juga Sintayong memainkan 3 back. Jadi harusnya sih nggak jadi masalah. Apalagi kalau komunikasi antara Jai dengan Emil sudah sangat bagus. Kalau Jai dengan Rizky kan udah oke banget. Hübner masih kadang-kadang ada sedikit miss, tapi saya rasa dengan beberapa hari mereka sudah berkumpul lama juga, sudah bermain lama, nggak ada masalah lah dengan tiga back, karena formasi 3-5-1 itu formasi yang sangat ofensif, tetapi memang butuh intensitas yang sangat tinggi, dan yang paling menentukan adalah posisi 2 back sayap itu. Oke, Mas, sorry, saya sedikit koreksi, 3-5-1 atau 3-6-1? 3-6-1. 3-6-1 ya. Oke. 3-5-1-1 atau 3-5-2 bisa aja. Oke. Mas, pokoknya 3-5 di tengahnya, di depannya bisa berapa pun. Oke, dengan menumpuk pemain di tengah, apakah memang nantinya seperti yang Anda jelaskan tadi, Patrick Kluivert akan lebih mengarahkan permainan di bola tengah, penguasaan di bola tengah, atau seperti apa? Sehingga mungkin saja oleh Romani di depan bisa lebih terbantu untuk ya suplai bola dengan ditinggal oleh si Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar. Ya kalau 3-5-2 itu bukan 3-5-1 ya, kalau 3-5-2 atau 3-5-1-1 itu sebetulnya memang inti kekuatannya ada di lini tengah. Jadi kalau kita lihat ketika Indonesia pakai 4-3-3 sekalipun, sebetulnya lini tengah Indonesia ini salah satu yang terbaik di grup C ya. Intercept mereka sangat bagus, mereka juga dinamis sekali di lini tengah. Transisinya juga bagus dari lini tengah. Oleh sebab itu saya selalu bilang kehadiran Joy Pelupesi ini merupakan missing link karena dia adalah pemain yang betul-betul punya visi bertahan yang sangat bagus. Jadi memang inti kekuatan Indonesia itu ada di lini tengah, sepanjang pemain-pemain yang ada di sana, terutama kalau saya bilang Nathan atau siapapun yang ada di sana mau melakukan intercept cepat ya, ketika pemain lawan mendapatkan bola di sekitar lini tengah, mereka berani tackling yang clean ya, berani tackling, berani berebut bola, berani berkelahi lah kira-kira di lini tengah, supaya mereka tidak bisa berkembang, berhenti saja di lini tengah lawan itu. Dan ini yang paling bisa melakukannya adalah pemain-pemain yang ada di lini tengah, karena memang perimeter mereka ada di sana. Jadi memang inti kekuatan Indonesia ada di lini tengah. Kalau lini belakang sudah cukup kuat, apalagi kalau Emil dengan dalam debutnya sangat meyakinkan ya, saya rasa sih Indonesia sulit ditembus dari lini tengah dan belakang. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana Anda melihat dengan formasi yang disampaikan oleh Bung Joy tadi? Apakah memang dengan analisa Anda, dengan struktur pemain, dengan pemain yang ya cukup dilatih oleh Patrick Kluivert ini bisa pada akhirnya memenangkanlah pertandingan malam ini? Ya, oke. Memang apa yang dikatakan oleh Bung Sanjoyo tadi sangat tepat, bahwa pemain-pemain ini adalah pemain-pemain mewah. Hampir antara pemain starting line up sama pemain yang ada di bench itu perbedaannya sangat tipis sekali. Artinya siapapun yang dipasang tentunya memiliki kualitas yang hampir sama. Kembali lagi kalau kita menyampaikan mengatakan bilang masalah formasi, di pertandingan terakhir tim ini menggunakan 1-3-4-2-1 ya.
ada pemain sayap itu kadang-kadang sering masuk ke tengah, main di bawah striker dengan harapan kedua bek kanan kiri bisa naik membantu serangan. Karena itu memang bek kiri dan bek kanan ketika menggunakan formasi 3 pemain di belakang ini diminta untuk aktif, baik overlapping, baik menyerang maupun bertahan gitu. Karena memang sudah menggunakan 3 pemain di belakang, di mana ketika menyerang bisa menggunakan 3-4-3, ketika bertahan yang jelas pasti menggunakan formasi 5 pemain belakang, 3 stopper dan 2 bek kiri dan bek kanan, menjadi 1-5-4-1 seperti itu. Jadi menurut saya untuk pertandingan nanti malam, apapun formasinya tentunya sudah menjadi pemikiran dari head coach, kira-kira formasi apa yang tepat. Yang jelas ketika pertandingan terakhir dengan menggunakan formasi 1-3-4-2-1 ini bermain cukup bagus. Sebagai mantan pemain timnas, bermain di kandang menurut Anda selalu bisa menguntungkan ketimbang main di tandang atau gimana? Ya, tentunya memang suatu kemenangan dalam suatu pertandingan sepak bola bukan hanya ditentukan main di kandang atau tandang, tetapi paling tidak main di home. Saya mendengar sudah 70.000 tiket sudah sold out. Tentunya ini menjadikan spirit buat pemain bagaimana bisa memenangkan pertandingan pada pertandingan malam nanti. Karena main di kandang, pemain tentunya lebih percaya diri, lebih semangat, lebih enjoy dengan dukungan masyarakat yang akan datang di stadion nanti. Nah, untuk itulah pertandingan ini tidak boleh disia-siakan. Harus tidak ada kata seri. Kalau kata ada nanti seri ataupun kalah, hampir tertutup peluang kita. Bukan berarti kita tidak percaya diri dengan Jepang, tetapi mungkin Bung Sanjoyo atau masyarakat Indonesia sudah tahu kualitasnya tim Jepang seperti apa. Jadi tidak ada kata lain, malam ini harus menang. Dan itu terbuka lebar kesempatan tersebut. Seperti itu, Bung. Tidak ada kata lain, malam ini harus menang. Bung Joy, kita bahas dalam waktu hampir 1 bulan ini persiapan yang dilakukan oleh timnas. Menurut Anda dengan persiapan yang begitu lama dilakukan oleh timnas, teknis maupun non teknis yang dilakukan baik di Bali maupun di Jakarta, sudah cukup untuk pada akhirnya membuat timnas pada malam hari ini bermain rileks, bermain enjoy untuk bisa mengalahkan Tiongkok? Ya, kalau kita bandingkan dengan persiapan ketika hendak melawan Australia, memang saat ini kan waktunya sangat baik ya. Mereka sempat berkumpul di Bali, meskipun kelengkapannya itu mungkin tidak sampai 1 bulan ya, mungkin hanya 3 minggu atau 2 minggu setengah lagi. Tapi overall sebetulnya memang dengan mereka berkumpul lebih cepat, lebih lama, bahkan sempat pindah TC dari Bali ke Jakarta, saya rasa itu adalah keuntungan yang luar biasa. Yang saya sayangkan hanya mereka tidak sempat mengadakan competitive matches pada ketika mereka berkumpul di TC. Di Bali. Ya, di Bali dan di Jakarta hanya sempat internal game ya. Saya nggak tahu, saya mau tanya ke Coach Aji, internal game itu apakah berapa persen mampu melihat keseluruhan penampilan performa pemain, terutama dari kesiapannya. Karena kalau dalam bayangan saya, internal match itu kan mereka sempat beberapa kali melakukan pertandingan tim A lawan tim B gitu ya, timnya dibagi 2, lalu kemudian, nah ini yang saya meragukan apakah itu cukup ya, karena kan tidak cukup kompetitif. Saya tidak melihat apakah kalau di luar negeri kan internal match itu kadang-kadang pemainnya sampai cedera juga. Karena mereka betul-betul serius. Gitu. Serius ya. Nah, sangat serius. Nah, saya nggak tahu apakah apakah fenomena seperti itu ada juga di tim nasional. Karena kan bagaimanapun suasananya bukan suasana kompetitif. Mungkin itu saja sih kekurangannya. Tapi dari sisi waktu, dari sisi manajemen TC, saya rasa ini sudah jauh lebih bagus daripada ketika persiapan melawan Australia. Jadi harapannya sih semuanya jadi positif ya. Cuma satu kurangnya aja itu, nggak ada competitive matches. Katakanlah lawan siapa yang setara atau tingkatannya lebih sedikit daripada timnas, sehingga kemudian ada evaluasi yang bisa dilakukan oleh Kluivert dan kawan-kawan terhadap siapa yang akan mereka pasang sebagai starter, siapa yang ada di bench, siapa yang masuk DSP. Jadi rasanya itu saja sih kekurangannya, tapi overall sih tidak terlalu bermasalah menurut saya. Mas Aji, bagaimana menanggapi ini? Apakah memang biasanya internal match itu juga kompetitif dilakukan atau sebenarnya perlu juga nih kompetitif match dilakukan selama TC harusnya?
Iya, kalau memang ini untuk timnas itu menurut saya meskipun hanya internal game, saya yakin pemain-pemain juga akan serius karena apa? Karena mereka juga ingin menghadapkan satu tempat di tim tersebut gitu loh. Mungkin ada pertimbangan dari tim pelatih, salah satunya ketika melakukan pertandingan seperti yang Bung Sanjoy sampaikan, umpamanya melakukan friendly match dengan tim luar negeri, itu juga ada risikonya. Risikonya kalau tim kita mengalami kekalahan itu pun juga akan berakibat kepada mental tim yang nanti bisa sedikit down gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu pertimbangan, tetapi dengan catatan ketika melakukan internal game pemain harus benar-benar 100%, harus benar-benar serius sehingga pelatih bisa melihat sejauh mana kesiapan tim ini untuk pertandingan melawan pertandingan yang benar-benar real ya, seperti pertandingan melawan Cina nanti. Jadi apa yang disampaikan Bung Sanjoy tadi juga ada benarnya. Mungkin keseriusannya ketika internal game dengan friendly match dengan negara lain itu mungkin ada sedikit berbeda, tetapi kembali lagi ada dua permasalahan. Yang pertama, ditakutkan kalau seumpamanya terjadi kekalahan dengan tim kita akan mental akan sedikit bermasalah. Yang kedua, yang terpenting adalah ketika melakukan internal game pemain-pemain benar-benar 100%. Tapi menurut saya ketika internal game pasti pemain juga serius meskipun sama-sama menjaga jangan sampai pemain ini cedera. Seperti itu, Bung. Oke. Masih banyak pembahasan terkait dengan timnas yang akan kita dialogkan dalam Sapa Indonesia Pagi ini, termasuk juga terkait dengan bagaimana kekuatan Tiongkok pada malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saksikan jeda berikut. Saudara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli siap mendukung Timnas Indonesia di gala pertandingan Timnas Indonesia melawan Tiongkok. Keduanya optimistis Timnas akan unggul dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini. Harus berdoa sekencang-kencangnya dan juga suara kita sekeras-kerasnya untuk mendukung timnas kita. Harus menang, harus menangnya menentukan. Mudah-mudahan berapa ya kira-kira ya? Kayaknya 2-0 deh. Indonesia lawan Cina dan kita harus dukung, Indonesia harus menang dan saya pastikan saya akan hadir di GBK. 2-1. Oke. Ya saudara, kita lanjutkan dialog kita bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso. Sebelum saya ke Bung Joy, Mas Aji, bagaimana melihat bahwa 3 hari terakhir ini latihan tertutup di Jakarta, media hanya boleh beberapa menit saja untuk melihat aksi pemain timnas kita maupun juga pemain Tiongkok itu berlatih. Apa sebenarnya pelatihan apa sebenarnya yang dilakukan sehingga dalam arti bahwa tidak boleh terekspos media pun juga orang-orang luar tidak bisa menonton itu? Ya, yang pertama tentunya ada maksud dari head coach, dari tim pelatih kenapa tim ini tidak boleh ditonton untuk umum. Yang pertama mereka benar-benar ingin konsentrasi ya di dalam latihan. Yang kedua biasanya H-3 itu masih melakukan latihan taktikal. Ini taktikal ini jelas tidak boleh terekspos di luar. Karena nanti ini bahaya kalau sampai terekspos, ada lawan bisa tahu latihan apa yang dilakukan di lapangan, ini akan berbahaya. Tetapi kalau H-1 official training itu sudah tidak ada latihan taktikal, paling hanya aktivitas di lapangan seperti rondo, finishing, possession itu aja. Tetapi kalau H-3, H-4 itu tentunya masih melakukan taktikal. Untuk itulah latihan taktikal ini tidak boleh. Saya masih ingat ketika saya menjadi pemain, ketika uji coba dengan timnas dengan Chelsea, di mana waktu itu Chelsea oleh Jose Mourinho, tidak ada satupun orang boleh masuk waktu itu. Nah, H-4 dia melakukan latihan. Ini latihan taktikal, tapi memang di mana-mana latihan taktikal itu tidak boleh orang lain untuk umum masuk. Yang pertama untuk konsentrasi, yang kedua benar-benar rahasia nih, benar-benar tidak boleh sampai bocor latihannya itu. Seperti itu, Bung. Ya kalau bocor bisa bahaya Mas Aji ya. Udah ketahuan taktik kita nanti. Iya, betul. Oke, Bung Joy, saya ini tadi kita bahas sedikit soal Tiongkok. Tiongkok juga akhirnya datang ke Indonesia 2 hari lalu, melakukan latihan juga di sini. Penyesuaian juga seperti pemain timnas kita, penyesuaian dengan iklim, penyesuaian dengan
lapangan. suasana di Indonesia. Menurut Anda, Tiongkok adalah ancaman yang serius untuk malam ini untuk bisa kita lawan dari timnas Indonesia atau bagaimana sebenarnya? Di atas kertas. Kita harus menempatkan ya, Kluivert dan kawan-kawan harus menempatkan Tiongkok ini sebagai ancaman serius. Kenapa? Karena satu, pertama mereka masih punya peluang untuk melaju ke putaran 4 paling tidak. Kalau mereka menang lawan Indonesia, lalu menang pertandingan terakhir, kalau tidak salah lawan Bahrain, mereka peluangnya terbuka. Sehingga tidak ada satupun sebetulnya peluang bagi tidak ada satupun celah bagi Indonesia untuk menganggap remeh Tiongkok atau Cina. Ya. Karena ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Ya, memang hasil akan sangat menentukan. Kemenangan itu sudah menjamin Indonesia ke putaran keempat karena nilainya sudah tidak akan terkejar lagi oleh yang Bahrain atau Cina. Tetapi kalaupun draw itu masih bisa sepanjang Bahrain kalah melawan Arab Saudi dalam pertandingan juga. Tapi kan kita tidak boleh menggantungkan nasib pada orang lain. Jadi harus menentukan nasib sendiri. Dalam kaitan itu, Cina harus ditempatkan sebagai ancaman yang sangat-sangat serius. Karena mereka punya pemain-pemain juga yang menurut saya kualitasnya tidak boleh diremehkan ya. Meskipun mereka saya bilang ketika mereka menang di pertandingan kandang, mereka menang kebetulan lah. Karena mereka tuh cuma 3 shot, kemudian 2 menjadi gol. Jadi memang itu ada blundernya pemain-pemain Indonesia. Tapi itu tetap tidak bisa menjadi tolok ukur. Indonesia harus full fokus. Betul kata Mas Aji tadi, mereka harus benar fokus untuk memenangi laga ini dan jangan sampai kemudian menjadi bumerang karena ekspektasi masyarakat Indonesia kan begitu tinggi. Tapi saya lihat sih pertandingan lawan Brazil, melawan Bahrain dan melawan Arab Saudi ketika Indonesia menang itu mainnya enjoy aja tuh dengan begitu gemuruhnya GBK. Jadi saya sih yakin ya mereka akan tetap bermain dengan dengan kemampuan terbaik mereka, tidak perlu grogi juga karena memang harapannya sangat tinggi. Tapi mereka pemain-pemain yang profesional yang sudah teruji oleh waktu dan saya rasa sih melawan Cina tetap harus waspada. Saya yakin sih menang ya kalau dari semua sisi. Dari semua statistik, bahkan sekarang ranking FIFA-nya kan masih lebih tinggi Cina sebetulnya, tapi kualitas pemain yang ada di timnas senior ini menurut saya lebih bagus daripada Cina. Jadi tidak ada alasan untuk kalah sebetulnya ya. Dan saya rasa mereka sudah sangat dewasa lah, pemain-pemain yang sangat profesional dan mereka bisa bermain sangat lepas. Dugaan saya sih Indonesia menang lebih dari 2 gol sih kalau mainnya normal gitu ya. Seri pun bahkan tidak boleh ya Bung Joy? Seri pun bahkan tidak boleh? Karena kalau seri Indonesia akan menggantungkan pada hasilnya Bahrain. Nah ini yang berbahaya. Oke, Bung Joy, sebelum saya ke Mas Haji. Bung Joy, apa prediksi Anda malam ini dari Tiongkok dengan formasi seperti apa strateginya? Apakah malam ini akan lebih bertahan karena sudah menang kemarin? Dia akan lebih bertahan apalagi bermain di kandang Indonesia. Akan lebih bertahan atau justru akan ini lebih menyerang untuk menambah pundi-pundi gol juga? Kalau dari lihat kebiasaannya Cina sejak ditangani oleh pelatih yang sekarang, mereka sering bermain dengan 4-3-3. 4-3-3 itu formasi yang cukup ofensif tapi balance. Jadi saya rasa mereka tetap akan menggunakan formasi itu dan ada beberapa mereka juga sangat mahir ya dalam serangan-serangan sayap. Mereka punya Wulei, punya Serginho yang di tengah juga sangat dominan. Mereka punya Zhang Yuning juga di lini depan. Jadi mereka harus diwaspadai juga. Dengan tidak memandang remeh mereka, menurut saya justru itu akan menjadi fokus pada lini pertahanan dan lini tengah Indonesia supaya mereka bisa tidak terlalu melakukan eksplosif ya di gerakan-gerakan yang mengagetkan di lini pertahanan Indonesia. Jadi rasanya sih mereka tetap akan bermain menyerang tapi lebih balance, tidak sefrontal Indonesia lah gitu kira-kira. Oke, saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana Anda melihat pemain yang harus antisipasi melihat pertandingan kali lalu Cina versus Indonesia di kandang Cina? Apa yang timnas Indonesia harus antisipasi ke depan dalam arti bahwa tidak boleh terjadi yang seperti Bung Joy bilang ada blunder-blunder yang dilakukan di kandang Cina kemarin. Oke, betul. Jadi ketika main di Cina kemarin kalau nggak salah bulan Oktober 2024 itu ya,
sebenarnya apa yang disampaikan Bung Sanjoyo tadi tepat, bahwa Indonesia lebih mendominasi permainan, hanya melakukan dua kesalahan kecil yang akhirnya berakibat fatal. Saya masih ingat sekali kedua gol itu kesalahan dari lini belakang kita, di mana bek kiri dan bek kanan, salah satu center back juga tidak tepat menempatkan posisi mereka, sehingga ada lubang yang bisa dimanfaatkan oleh striker mereka yang muncul dari second line. Tentunya tim pelatih, analisis sudah memutar kembali video tersebut, apa-apa yang menjadi kekurangan pemain kita, apa-apa yang menjadi kesalahan pemain kita ketika pertandingan pertama, itu sudah dievaluasi dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, terutama di lini belakang. Kenapa? Karena kalau pemain depan, pemain tengah melakukan kesalahan, masih ada pemain belakang. Tetapi kalau pemain belakang melakukan kesalahan sekecil apapun, bisa dimanfaatkan oleh lawan dan mereka akan berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang. Untuk itu selain tentunya semua tim pemain harus main sepak bola modern itu satu sisi sekarang itu. Artinya satu sisi ketika kita bertahan, semua pemain masuk di pertahanan setengah lapangan ke bawah. Tetapi kalau melakukan penyerangan, masuk di setengah lapangan penyerangan, bahkan kalau kita melihat pertandingan di Eropa, itu kalau mereka melakukan penyerangan sampai tidak setengah lapangan lagi, tapi sepertiga lapangan di atas mereka berani. Kenapa? Mereka karena memang sepak bolanya levelnya sudah tinggi gitu. Jadi lawan pun tidak ada yang tinggal di garis tengah satu. Kalau tinggal di garis tengah satu aja, kalah jumlah orang, semakin tidak akan pernah mendapatkan bola gitu. Jadi sekarang nanti Indonesia saya harapkan juga bermain hanya satu sisi, ketika bertahan semua bertahan di bawah garis tengah, ketika menyerang semua naik di garis tengah. Itu akan menjadikan lebih solid, lebih kompak ketika bertahan maupun menyerang. Yang jelas timnas kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun di lini belakang terutama, karena itu akan menjadi fatal. Apalagi ini main di kandang, saya kira pemain lebih bergairah, lebih senang karena banyak penonton. Salah satu yang ditunggu-tunggu seorang pemain ketika saya main dulu, Bung, ya berharap penonton penuh. Kenapa? Karena penonton bisa melihat bagaimana kita bermain tuh akan lebih bergairah lagi, seperti itu. Ya, itu salah satu pemberi semangat yang mendorong untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Bung, tapi Mas Aji, bagaimana Anda melihat bahwa kemarin sudah pernah kalah sebagai pemain, mantan pemain. Apakah memang itu juga mempengaruhi psikologis pemain ketika main malam ini? Bahwa mereka melihat, oh ini kemarin yang pernah mengalahkan kita nih. Apakah mungkin seperti itu, sebagai mungkin dulu pernah merasakan seperti itu, atau bagaimana Mas Aji? Ya, di benak seorang pelatih ataupun seorang pemain pasti itu ada. Tetapi bagaimana pertandingan pertama itu bisa diambil jadi pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Dan sekarang eranya berbeda. Artinya ketika kalah dulu pelatihnya bukan sekarang. Sekarang dengan pelatih yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan materi pemain yang berbeda, tentunya ini mudah-mudahan nanti bisa tampil lebih bagus. Tapi yang jelas ketika pertandingan pertama kalah itu pasti sedikit ada dalam pemikiran pemain. Tetapi bagaimana untuk mengantisipasi itu tidak boleh terulang kembali. Seperti itu Bung Alba. Saya ke Bung Joy. Bung Joy, terakhir, bagaimana Anda melihat evaluasi apa yang harus dilakukan di pertandingan pada malam hari ini? Persiapan seperti apa? Chemistry seperti apa, teknis maupun non teknis seperti apa yang harus dilakukan oleh tim para pemain dan juga tim kepelatihan? Ya, karena ini lawannya adalah Cina, ini pertandingan yang sangat krusial, sangat menentukan nasib Indonesia ke depan. Jadi memang dalam konteks pertandingan melawan Cina sudah pasti Kluivert dan kawan-kawan mengevaluasi ya apa yang terjadi pada pertandingan di kandang Cina. Dan memang betul, memang ada blunder. Tapi kita harus ingat juga gol kedua Cina itu passing asisnya kepada pemain yang melakukan gol itu juga passing kelas dunia. Jadi itu yang harus diwaspadai dalam konteks bahwa kita tidak boleh meremehkan sedikit pun pemain-pemain Cina yang saya lihat bisa melakukan passing kelasnya Leo Messi gitu ya. Jadi memang ini memang barangkali ini kejadian yang agak langka gitu ya. Mereka bisa passing seperti itu, tapi kan mereka pernah melakukan itu, sehingga kemudian mereka juga confidence-nya cukup tinggi saya rasa. Dan saya rasa kalau evaluasi teknis saya rasa sih stick to the plan aja, apa yang sudah direncanakan oleh Kluivert, oleh Alex Pastoor dilaksanakan dengan rencana permainan yang betul-betul akurat ya, dan pasti ada plan B-nya juga seandainya terjadi sesuatu di lapangan, dan itu biasanya komunikasinya antar kapten dan
pelatih. Nah, ini yang saya rasa evaluasi-evaluasi seperti itu yang dibutuhkan. Dan yang pertama adalah fokus. Kalau saya bilang fokus, jangan pikir menang kalah lah kalau udah masuk lapangan. Pokoknya main sebaik-baiknya, karena hasilnya pasti akan positif. Karena kalau terbebani kepada hasil harus menang, ya itu kemungkinan besar juga akan menjadi beban ya. Tapi main enjoy aja, main gembira, karena Indonesia kan pernah melakukannya. Main gembira dan menang, lawannya jauh peringkat FIFA-nya. Tapi Indonesia bisa menang juga lawan Arab Saudi. Ya kan, ketika di U23 lawan Yordania, bisa main cantik sekali dan menang gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya potensinya ada, tapi bermain di lapangan itu memang hal yang butuh jam terbang. Dan saya yakin jam terbang pemain-pemain ini sudah sangat bagus. Bung Joy, terakhir singkat saja, bagaimana tips bagi para pemain timnas agar tidak gugup seperti para pemain Inter Milan di final Liga Champions kemarin? Ya harus melupakan hasil yang dikejar ya, main enjoy aja. Buktikan bahwa Anda mampu layak memakai nama timnas Indonesia pakai Garuda. Buktikan bahwa Anda punya kemampuan untuk itu, bermain lepas saja. Hasilnya nomor 2 lah, tapi main sebaik-baiknya karena saya yakin hasilnya akan positif. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga malam ini kita berharap yang terbaik bagi timnas Indonesia, kemenangan versus Tiongkok. Amin. Terima kasih mantan pemain timnas Indonesia Aji Santoso dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atas apa yang disampaikan. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Bang Anjanya.